Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendambakan agar menggapai qalbun salim, karena Allah taala dalam Al-Qur'an menyebutkan firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak laki-laki, maksudnya anak-anak yang dibanggakan. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera sentosa. Para ulama menyebutkan hati ada 3 tingkatannya. Pada level yang paling bawah itu qalbun mayit, hati yang mati, tidak bisa menerima sinyal ketuhanan, tidak bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, terkena persoalan duniawi, terkena fitnah duniawi seperti yang kita hadapi. Nah, yang paling tinggi yang akan selamat di akhirat adalah qalbun salim. Qalbun salim, yaitu hati yang sejahtera sentosa. Para ulama menyebutkan ada paling tidak 4 hal penyebab hati itu dari tadi. Hati yang jernih, yang bersih, qalbun salim, berubah menjadi marid dengan sebab apa? Yang pertama, dengan kasratul kalam, banyaknya ucapan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, banyaknya fadlun nazar, banyaknya melihat hal yang tidak penting. Yang ketiga, fadlut ta'am, banyaknya makan yang banyak makan. Kemudian yang keempat, mukhalatah, banyaknya bergaul sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti timbul 10 penyakit dalam hati kita. Tapi bagaimana cara mengobatinya? Para ulama memberikan panduan. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan merasa damai dan tentram. Makanya jilaul qalbi, pembersih hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Jadi berzikir kepada Allah, apalagi membaca Al-Qur'an misalnya. Itu juga salah satu zikir. La ilaha illallah, juga membaca Al-Qur'an merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang istighfar. Beristighfar. Karena kegalauan, kebimbangan itu karena dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita beristighfar, berguguran dosa, dibersihkan hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Allah berselawat kepadanya 10 kali, bermakna ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qiyamul lail. Kalau seorang mampu mendirikan malam. Karena Imam Al-Ghazali menyebutkan fa innahu da'bus salihina qablakum, sebuah riwayat, maka dirikanlah malam. Sungguhnya malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi di sana ada mendirikan malam, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji orang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika dia berbaring. Bahkan Rasul mengumpamakan masalul ladzi yadhkuru rabbah, orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mait, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya untuk menghadirkan qalbun salim, banyak-banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena akan diturunkan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka membaca ayat Allah, wajilat qulubuhum, akan terasa takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu imana, ketika dibaca ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, bertambah mantap iman mereka, bertambah damai hati mereka. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.